Roman Reigns menang tapi terkapar dihajar Jake Fatu. Danhausen dan Minihausen kuasai The Miz dan Kate Wilson. Bron Breakker akhirnya bisa kalahkan Seth Rollins. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE Backlash 2026. Seth Rollins buka Backlash tahun ini lawan Bron Breakker yang masuk ke ring ditemani sama Paul Heyman. Pertandingannya langsung pindah keluar ring. Rollins sempat pamer suicide dive sebelum akhirnya dibalas Breakker dengan lemparan lewatin pagar pembatas. Pas balik ke ring, Breakker langsung megang kendali lewat deretan German suplex, backbreaker sampai Frankensteiner. Breakker benar-benar ngehajar Rollins pakai serangan fisik yang keras sambil terus-terusan ngeledek Rollins sepanjang pertandingan. Rollins gak tinggal diam dan balas lewat super kick, short arm clothesline sama buckle bomb. Breakker balas lagi pakai Frankensteiner dan sit out Falcon Arrow setelah berhasil nge-counter Rollins di pojok ring. Temponya makin kenceng pas mau akhir, Rollins sukses daretin 2 super kick, pedigree, terus Tom, tapi sayang banget dia nggak sempat ngelakuin pin gara-gara Paul Heyman gangguin wasit dari pinggir ring. Tiba-tiba Austin Theory sama Logan Paul muncul di pinggir ring. Rollins langsung ambil kursi dan hajar mereka berdua. Pas Rollins balik ke ring, Breakker langsung hantam pakai spear, tapi Rollins masih bisa kick out. Rollins sempat nge-counter percobaan spear berikutnya jadi pedigree dan nyoba avalanche storm dari tali tengah. Tapi Breakker malah motong serangan itu pakai spear lagi. Terus disamber lagi sama spear ketiga kalinya untuk memenangkan pertandingan. Gokil sih pertandingannya. Aku emang punya ekspektasi tinggi buat match ini dan mereka benar-benar buktiin. Rasanya kayak match single terbaik Bron Breakker di main roster sejauh ini, yang ngebuktiin kalau dia makin jago dan juga betapa hebatnya Seth Rollins. Rollins emang salah satu pegulat terbaik sepanjang sejarah WWE. Butuh 3 kali spear buat ngalahin Rollins dan itu bikin Rollins tetap kelihatan kuat banget sebagai legenda WWE yang susah dikalahin. Aku suka match ini, pilihan yang oke buat jadi pembuka. Sami Zayn masuk buat pertandingan berikutnya dan komentator nyebut dia sebagai veteran yang lagi pahit hati dan pemarah. Trick Williams pun siap pertahanin gelar United States Championship lawan Sami Zayn. Awalnya mereka berdua tukar pukulan sampai akhirnya Trick dapat momentum lewat injakan, tendangan sama bookend. Sami balas pakai running clothesline, sunset flip powerbomb dari tali ring, terus blue thunder bomb. Pas lagi seru-serunya, Liliati mulai ikut campur dari pinggir ring. Sami akhirnya dapetin kendo stick tadi dan dipakai buat hajar Trick. Pas wasit lagi ngecek kondisi Trick, Yati malah mukul punggung Sami pakai kendo stick, bikin Trick punya waktu buat bangun dan daratin cyclone kick. Tapi cuma dapat hitungan 2. Sami terus narik Trick keluar ring, hajar Yati pakai kendo stick, terus kasih DDT ke Trick di tangga. Sami juga sempat kasih Helluva Kick ke Yati di pinggir ring sebelum balik lagi ke ring. Pas udah di dalam, Sami lari mau kasih Helluva Kick lagi, tapi Trick berhasil ngehindar. Trick langsung daratin serangan Trick Shot untuk memenangkan pertandingan dan tetap jadi United States Champion. Pertandingan perebutan gelar yang oke, Sami Zayn keren bawain perannya. Sebenarnya agak gimana gitu ngelihat The Gingerbread Man dapat banyak perhatian di perseteruan ini. Tapi kebayar lah sama pertandingan United States title yang seru ini. Satu-satunya pertandingan tag team di Backlash tahun ini nampilin The Miz dan Kate Wilson lawan Danhausen yang datang bareng sebuah peti mesin cloning yang akhirnya ngenalin Minihausen sebelum pertandingan dimulai. Di awal, Danhausen sama Minihausen langsung main cepet pakai serangan kombinasi. Minihausen lincah banget, dia ngelakuin springboard attack, Hurricanrana sampai loncat dari pundak Danhausen buat nerjang kedua lawannya di pinggir ring. Tapi The Miz sama Kate Wilson berhasil balik megang kendali setelah Miz ngelempar Danhausen ke tiang ring. Momen ini dimanfaatin buat ngeroyok Minihausen di dalam ring pakai rentetan pukulan dan serangan double team. Untungnya Minihausen bisa lolos dan sempat daratin moonsault dari tali atas sebelum nge-tag Danhausen. Danhausen langsung ngamuk lewat clothesline, German suplex sama DDT ke Miz. Minihausen balik lagi ke ring, kasih Hurricanrana lagi ke Wilson, terus loncat lagi ke arah dua lawannya di luar ring. Lucunya, Wilson sempat masukin Minihausen ke dalam mesin cloning. Pas mesinnya nyala lagi, tiba-tiba muncul banyak banget Minihausen tambahan yang langsung nyerbu Wilson di sekitar ring. Pas balik ke ring, Miz sempat ngelakuin skull crushing finale ke Minihausen, tapi Danhausen gercep gagalin pinnya.
Miz sempat nyoba pakai alat pemadam api tapi gagal, malah nggak sengaja nyemprot diri sendiri sama Wilson. Minihausen langsung habisin Wilson lewat serangan terbang di luar ring dan Danhausen nutup match dengan pump kick ke Miz untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya jauh lebih kreatif dari yang aku duga dan durasinya juga lebih lama dari ekspektasiku. Aku nggak nyangka bakal ada Minihausen di match ini, tapi aku akuin dia keren karena punya beberapa momen yang oke. Pokoknya mantep dan aku suka banget. Lanjut ke satu-satunya pertandingan cewek di Backlash tahun ini yang mempertemukan Io Sky lawan Asuka. Matchnya dimulai dengan adu teknik sebelum Io pakai keunggulan kecepatannya buat mimpin lewat dropkick sama serangan lutut. Asuka balas dengan nyerang kaki, punggung sampai tenggorokan Io sambil terus dominan lewat tendangan beruntun dan kuncian submission. Io akhirnya bangkit lagi pakai missile dropkick, serangan lutut bullet train sama bridging German suplex. Momentumnya terus gantian karena mereka berdua saling nge-counter kuncian dan serangan andalan masing-masing. Asuka sempat ngunci pakai Asuka Lock sama cross arm breaker, tapi Io bisa lepas dari keduanya dan malah sempat balik ngunci pakai variasi Asuka Lock versinya sendiri. Pas lagi di pinggir ring, Asuka nyoba semprotin Blue Mist, tapi Io pintar nangkis pakai buku catatannya Wade Barrett sebelum akhirnya nge-counter Asuka di atas meja komentator. Io langsung hantam crossbody ke lantai luar dan springboard moonsault di pinggir ring sebelum balik ke ring buat penyelesaian. Asuka sempat nge-counter over the moonsault jadi armbar dan nyoba Asuka Lock lagi, tapi Io tetap bisa lolos. Setelah mereka berdua saling tukar German suplex dan pukulan, Io sukses daratin serangan lutut bullet train lagi dan disusul over the moonsault untuk memenangkan pertandingan. Abis match, Io Sky ngerayain kemenangannya sementara Asuka nunjukin rasa hormatnya dengan meluk Io dan nyium pipinya sebelum Io kasih salam hormat ke arah penonton. Tadi itu gokil sih, bener-bener suguhan technical wrestling yang oke banget dari dua orang yang udah saling kenal luar dalam. Rasanya emang agak aneh sih pertandingan sekeren ini gak ada gelarnya, tapi di luar itu aku bener-bener nikmatin. Io Sky sama Asuka itu udah paham satu sama lain, jadi banyak banget gerakan counter yang keren sepanjang pertandingan. Mereka dikasih waktu yang lama sesuai harapanku dan itu bikin matchnya jadi luar biasa. John Cena muncul di Backlash tahun ini dan bilang kalau dia seneng banget bisa nikmatin momen bareng penonton tanpa harus nunggu ada orang yang motong omongannya. Dia cerita kalau dia lagi mikirin fase berikutnya di karir WWE-nya dan ngerasa puas banget sama hasil WrestleMania kemarin, terutama keterlibatan anak-anak NXT di acara itu. Terus, Cena resmi umumin peluncuran acara John Cena Classic. Dia jelasin kalau acara ini bakal nampilin para superstar WWE lawan talenta dari NXT dalam sebuah kompetisi buat pamerin bintang masa kini sekaligus calon juara masa depan. Cena juga bocorin kalau bakal ada gelar juara baru dan serunya lagi para fans bakal ikutan voting buat nentuin pemenang John Cena Classic ini. Dia nekenin kalau pegulat yang kalah pun tetap bisa dapat dukungan fans lewat aksi mereka di ring. Cena nutup segmennya dengan ngucapin terima kasih buat WWE, fans di rumah dan penonton di arena. Dia berharap bisa terus berkontribusi buat WWE bertahun-tahun lagi, terus pamit dengan bilang bakal ketemu lagi di John Cena Classic besok. Kedengarannya keren sih, pastinya kita bakal dapat info lebih lanjut soal John Cena Classic ini beberapa minggu atau bulan ke depan. Konsep acaranya berasa beda ya, dan menurutku ide fans ikut voting itu juga mantap. Soalnya kayak kata Cena tadi, orang yang kalah pun bisa tetap bersinar. Fokusnya jadi ke performa mereka, bukan cuma siapa yang emang dijadwalin menang. Cena bawain pengumumannya oke banget dan kayaknya dia bakal terlibat jauh di sini, yang mana itu berita yang bagus banget. Waktunya main event. Roman Reigns bertahanin WWE World Heavyweight Championship-nya lawan Jake Fatu. Pertandingannya dimulai dengan mereka berdua saling adu shoulder tackle dan sama-sama nggak mau ambruk. Jake langsung pamer kekuatan fisik dengan jatuhin Roman ke lantai, loncat ke arah Roman di luar ring dan langsung nyoba tongan deadlift di awal match. Roman balas dengan ngincer tangan dan lengan kanan Jacob. Pas match lanjut, Roman daratin clothesline, running boot sama Superman punch, tapi Jacob tetap aja bisa bangun lagi. Jacob balas pakai pukulan, running senton, hip attack di pojok ring dan tongan deadlift lagi sebelum akhirnya ngebanting Roman pakai powerbomb nembus meja komentator. Pas balik ke ring, Roman kasih spear tapi Jacob balas lagi pakai pop-up Samoan drop dan mighty moonsault yang untungnya masih bisa ditahan Roman. Jacob sempat nyoba swanton bomb tapi di counter pakai lutut sama Roman. Terus mereka lanjut adu pukul sampai akhirnya Jacob daratin hip attack bertubi-tubi
dan balik lagi pakai tongan dead grip sampai bikin Roman lemas di tengah ring. Roman berhasil lolos setelah nyolok mata Jacob, tapi gara-gara itu wasit malah kena tabrak sampai tumbang. Roman lanjut hajar pakai beberapa kali Superman Punch sama Spear, tapi Jacob tetap bertahan. Jacob nyoba tongan dead grip lagi sebelum akhirnya Roman ngelepas bantalan pojok ring dan ngebenturin kepala Jacob ke besi yang kebuka. Roman langsung nyamber pakai Spear lagi untuk memenangkan pertandingan dan tetap jadi WWE World Heavyweight Champion. Habis match, Jacob Fatu malah ngamuk dan hajar Roman Reigns pakai tongan dead grip lagi di ring. Jacob juga hajar wasit pas orang-orang resmi mau nyoba misahin. Jacob sempat balik lagi ke ring satu kali terakhir cuma buat ngunci Roman pakai tongan dead grip lagi sebelum akhirnya ngelepasin. Acara berakhir dengan Jacob Fatu berdiri di atas Roman Reigns sambil angkat sabuk WWE World Heavyweight Championship tinggi-tinggi. Emang gak se-epic pertandingan world title-nya Roman Reigns di WrestleMania 42 sih, tapi tetap aja ini match yang bagus. Jacob Fatu benar-benar dibikin kayak monster yang susah banget dikalahin. Roman menang emang udah ketebak dan itu hasil yang benar. Tapi serangan habis match itu kayak ngasih kode kalau Jacob bakal nantangin Roman lagi buat gelarnya. Itu juga bikin Jacob kelihatan kayak heel yang jahat banget. Tapi aku nggak tahu apa mereka bakal beneran lanjutin Jacob ke peran itu. Oke, secara keseluruhan acaranya emang gampang ditebak di banyak bagian, tapi kualitas pertandingannya bener-bener dapat banget. Aku kasih rating Backlash ini sebagai acara premium WWE terbaik sejauh tahun ini. Apa aku nyangka bakal sebagus ini pas awal? Enggak juga sih, ini bener-bener ngelewatin ekspektasiku. Kerja bagus buat semua yang terlibat. Tapi menurut kalian gimana WWE Backlash tahun ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we